wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi dari Universitas Lambung Mangkurat, Fakultas Teknik Prodi Teknologi Informasi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang keamanan wireless LAN, apa aja yang terdapat di dalamnya. Berikutnya kita langsung masuk aja. Yang pertama itu kita harus mengetahui perangkat-perangkat apa aja yang membentuk jaringan wireless itu sendiri. Jadi ada beberapa perangkat. Yang pertama itu adalah access point, yang kedua ada antena omni, ada kabel pigtail atau kabel jumper, ada power over internet, ada kabel UTV atau STV, ada penangkal petir dan tower. Nah, selanjutnya kita harus mengetahui tipe-tipe jaringan wireless itu ada berapa macam. Oke, kita masuk yang pertama, yaitu wireless personal area network. Itu adalah jaringan wireless dengan jangkauan area yang kecil, contohnya Bluetooth. Selain Bluetooth juga ada contohnya infrared dan Zigbee. Jadi ruang lingkupnya itu dekat dan kecil. Jadi kalau misalkan terlalu jauh jaraknya itu nggak bisa terhubung. Nah, yang kedua itu adalah wireless local area network. Nah, adalah jaringan wireless dengan jangkauan yang lebih luas dibandingkan WPAN, yang memungkinkan para pemakai untuk membangun koneksi di dalam lingkungan sendiri, misalnya dalam satu bangunan perusahaan. Jadi contohnya pada WLAN ini sendiri itu adalah WiFi. Jadi di mana lebih luas menjangkau daripada WLAN itu sendiri, contohnya Bluetooth dan WiFi. Jadi kan WiFi itu jangkauannya lebih luas daripada Bluetooth itu sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya itu adalah wireless metropolitan area network atau disingkat dengan WMAN. Adalah jaringan wireless network yang menghubungkan beberapa jaringan WLAN, membangun koneksi nirkabel di antara sejumlah lokasi dalam suatu daerah metropolitan, misalnya di antara sejumlah gedung perkantoran yang berada dalam satu kota. Jadi jangkauan wireless metropolitan area network ini lebih luas lagi dibandingkan WLAN itu sendiri. Yang keempat itu adalah wireless wide area network atau yang disingkat dengan WWAN. Itu adalah jaringan wireless yang menjangkau area luas, misalnya menghubungkan kantor pusat dan cabang antar provinsi. Jadi ruang lingkup jangkauan WWAN ini lebih luas lagi karena sudah menghubungkan antar provinsi jangkauannya. Yang selanjutnya itu adalah cellular network, adalah jaringan radio terdistribusi yang melayani media komunikasi perangkat mobile seperti handphone. Seperti saat ini yang kita gunakan, handphone di mana-mana saling terhubung, bukan hanya untuk satu kota, satu perkantoran, tetapi untuk antar negara dan sebagainya. Selanjutnya itu kita harus mengenali protokol yang digunakan pada jaringan wireless itu apa aja sih. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa. Yang pertama itu ada 802.11, di mana standar wireless yang pertama bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang dinamakan 802.11. Namun jaringan ini hanya mendukung bandwidth jaringan maksimal 2 Mbps. Oleh karena itu perangkat wireless ini tidak diproduksi lagi, karena ini adalah protokol yang pertama yang diciptakan pada tahun 1997. Kemudian selanjutnya pada tahun 1999 diciptakan pula yang namanya 802.11b. Pada standar wireless ini masih bekerja pada frekuensi 2,4 GHz sama dengan 802.11 tadi, tapi yang mendukung bandwidth sudah mencapai 11 Mbps. Vendor perangkat elektronik pada umumnya lebih memilih menggunakan frekuensi ini karena dapat menekan biaya produksi. Untuk yang produksi selanjutnya itu ada 802.11a. Standar ini diciptakan pada saat bersamaan dengan standar 802.b. Standar wireless ini sudah bekerja pada frekuensi 5 GHz yang mendukung bandwidth data mencapai 54 Mbps. Jadi sudah semakin diciptakan, semakin banyak frekuensinya dan bandwidthnya. Dan selanjutnya itu ada 802.11g. Itu standar wireless ini bekerja pada frekuensi 2,4 GHz yang mendukung bandwidth 54 Mbps, yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas. Nah, ini diciptakan pada tahun 2002.
Untuk yang selanjutnya itu ada 802.11n. Standar wireless ini bekerja pada dua frekuensi, yaitu pada 2,4 GHz dan 5 GHz yang mendukung bandwidth sampai 300 Mbps. Standar ini menawarkan jangkauan sinyal yang lebih baik dibandingkan sebelumnya dan memiliki kompatibilitas dengan perangkat yang memiliki standar 802.11b/G. Ini diciptakan atau dirilis pada tahun 2009. Nah, untuk yang selanjutnya itu ada 802.11ac. Standar wireless ini bekerja pada dua wireless bersamaan, yaitu pada 2,4 dan 5 GHz yang mendukung bandwidthnya mencapai 1300 pada 5 GHz ditambah 450 Mbps pada frekuensi 2,4 GHz. Jadi semakin diciptakan ke sini semakin besar, yaitu yang paling terakhir ada pada 802.11ac. Nah, dari sisi security, lebih aman mana jaringan kabel atau jaringan wireless itu sendiri? Kalau ditanya masalah itu, saya akan menjawab untuk kita melihat dari sisi security-nya sendiri, dari keamanannya sendiri, itu lebih aman jaringan kabel dibandingkan dengan jaringan wireless. Kenapa? Karena pada jaringan wireless, akses point lebih mudah disusupi virus dan jaringan wifi bisa dimonitor dan digunakan untuk membaca dan menduplikat data, termasuk data pribadi, sehingga pertukaran datanya itu gampang disadap. Sedangkan untuk jaringan kabel tidak rentan terhadap penduplikatan atau penyadapan atau dibanding jaringan wireless. Untuk jaringan kabel itu sendiri juga memungkinkan disadap informasinya, cuman lebih rawan lagi untuk jaringan wireless ketimbang jaringan kabel ya. Selanjutnya itu biasanya banyak serangan-serangan yang terjadi pada jaringan WLAN. Serangan apa aja sih? Yang pertama itu adalah jamming. Jenis penyerangan ini dengan membangkitkan satu frekuensi yang sama pada frekuensi pada wireless LAN dengan menggunakan daya yang lebih besar daripada wireless LAN existing. Hal ini mengakibatkan seolah-olah sistem mendapatkan noise besar dari luar, sehingga membuat komunitas antar access point dari klien terputus. Nah, untuk serangan yang kedua itu adalah serangan pasif. Serangan pasif merupakan jenis serangan yang tidak membahayakan terdapat suatu sistem jaringan. Jenis serangan ini tidak menyebabkan hilangnya sumber daya dalam jaringan atau kerusakan terhadap sebuah sistem jaringan, tetapi hanya saja yang sering menggunakan serangan jenis ini. Yang selanjutnya itu adalah serangan aktif. Serangan ini lebih berbahaya dibandingkan serangan pasif tadi, karena penyerangan bertujuan untuk masuk ke jaringan WLAN dan akan berusaha mengambil data atau bahkan merusak jaringan. Penyerangan akan berusaha menembus sistem sampai ke sistem admin sendiri, sehingga dapat melakukan perubahan konfigurasi seperti seorang admin. Yang selanjutnya itu adalah man in the middle attack. Serangan ini digunakan dengan cara memotong jalur di tengah antara access point dan klien. Jenis serangan ini mirip dengan serangan jenis kabel, dengan menggunakan sebuah program penyerangan memposisikan dirinya berada di antara lalu lintas komunitas data dalam jaringan nirkabel tersebut. Sekarang kita masuk ke dalam apa aja sih itu kelemahan-kelemahan dalam wireless LAN. Nah, kelemahan wireless LAN itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu ada pada lapisan fisik, yang kedua pada lapisan MAC atau data layer. Yang pertama kita masuk ke pada lapisan fisik. Yang pertama itu adalah interruption atau penyadapan. Penyadapan sangat mudah dilakukan dan tidak asing lagi bagi para hacker. Berbagai tools dengan mudah diperoleh di internet dan berisi teknik dapat dibongkar menggunakan tools tersebut. Yang kedua adalah injeksi. Pada saat transmisi melalui radio dimungkinkan dilakukan injeksi karena tidak dapat proses validasi siapa yang terhubung atau siapa yang memutuskan koneksi pada saat itu. Jadi tidak terdeteksi siapa aja yang memakai, siapa aja yang terhubung, dan siapa aja yang dapat memutuskan koneksi tersebut. Yang ketiga itu ada jamming. Jamming tadi kita sudah jelaskan di awal. Jamming
dimungkinkan dilakukan secara sengaja ataupun tidak, karena frekuensi yang digunakan cukup sempit sehingga penggunaan sulit dilakukan pada area yang padat jaringan nirkabelnya. Nah, yang untuk selanjutnya itu ada location mobile node. Dengan berbagi software, setiap dapat melakukan dan mendapatkan informasi posisi letak setiap WiFi dan beragam konfigurasi masing-masing. Nah, biasanya ini kalau misalkan kita melakukan pertukaran file antar komputer, di sini para kelemahannya itu bisa melihat data-data yang berada dalam laptop itu sendiri. Yang selanjutnya itu ada akses kontrol, dan yang terakhir ada hijacking, yaitu mengambil pilihan komunikasi yang sedang terjadi dan melakukan pencurian informasi. Nah, untuk kelemahan wireless LAN sendiri pada lapisan MAC data layer, itu pada lapisan ini terdapat kelemahan, yaitu jika terlalu banyak klien yang menggunakan channel yang sama dan menggunakan apa yang sama, maka bandwidth yang dilewatkan akan menurun. Selain itu, MAC address sangat mudah spoofing atau ditiru atau diduplikasi, membuat banyak permasalahan keamanan. Nah, selanjutnya kita akan mencari tahu apa sih itu pengertian SSID. Kita sering mendengar SSID, cuman kita kurang tahu apa yang dimaksud dengan SSID itu dan apa sih kepanjangan dari SSID itu. Jadi yang dimaksud dengan SSID adalah singkatan dari Service Set Identifier, yaitu tempat mengisikan nama dari access point yang akan disetting dan juga berfungsi menamai jaringan wireless yang dipancarkan dari sebuah AP. Maksudnya adalah dengan diberikannya sebuah nama, pengguna yang ingin bergabung harus mengetahui nama ini terlebih dahulu. Jika tidak, maka tidak mendapatkan apapun walaupun sinyalnya tertangkap. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke WIP, WPA, dan WPA2. Kita mencari tahu apa sih perbedaan di antara ketiga tersebut, karena ketiga tersebut akan saling dikaitkan satu sama lain. Sekarang kita cari WIP itu apa sih? Adalah keamanan yang agak lama. Jenis keamanan ini mudah disadap orang lain. Ada dua cara memasukkan kunci WIP, dengan cara men-set sendiri atau menghasilkan menggunakan perasa sandi. Perasa sandi akan menghasilkan kunci web otomatis ketika memasukkan abjad dan tekan menghasilkan. Untuk men-setkan hanya boleh memasukkan 0 sampai 9 heksadesimal. Untuk selanjutnya itu WPA. Apa sih WPA itu? Adalah keamanan lebih pembaruan dari WIP. WPA masih bisa di-crack atau disadap, tetapi mengambil masa lebih lama daripada WIP. Panjang kuncinya antara 8 sampai 63. Yang terakhir adalah WPA2, adalah keamanan terbaru dari nirkabel yang lebih baik daripada WIP dan WPA. Keamanan ini masih bisa disadap, tetapi dengan penyadapan yang lebih banyak yang diperlukan. WPA2 ada dua jenis, yaitu ada AES dan protokol integritas kunci temporal atau TKIP. TKIP lebih banyak kelemahan daripada AES dan panjang kuncinya yaitu 8 sampai 63. Selanjutnya kalau ditanya masalah mana yang lebih aman, menurut saya sendiri itu yang paling aman adalah WPA2, yaitu yang paling terakhir, karena di antara ketiga keamanan tersebut yang paling terbaru adalah WPA2 itu sendiri, dan yang paling aman dan tingkat keamanannya lebih baik WPA2 itu sendiri daripada WIP dan WPA. Walaupun keamanan jenis WIP ini masih bisa disadap, tetapi tingkat kesadapannya sudah mulai menurun daripada WIP dan WPA itu sendiri. Selanjutnya kita masuk ke alat bantu aplikasi yang digunakan untuk melakukan penyerangan pada jaringan wireless LAN. Itu ada apa-apa aja. Yang pertama ada enkripsi SSID. Itu terbagi menjadi 3, ada Kismet, SSID Jack, dan Aircrack. Yang kedua adalah mencapture paket, ada Iron Dome, Spoofing, dan yang ketiga menggunakan MAC address. Ada terbagi menjadi 4, yaitu Network Utilities, Regedit, Smart, McKinsey. Yang selanjutnya, kalau ditanya tentang teknik-teknik yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless LAN, itu ada beberapa. Yang pertama itu kita menyembunyikan SSID tadi yang sudah dijelaskan di awal. Yang kedua, keamanan WIP.
Yang ketiga keamanan WPA, dan juga dengan keamanan WPA 2 tadi dengan MAC filtering dan captive portal. Untuk alat bantu aplikasi yang dapat digunakan untuk mengamankan jaringan wireless itu sendiri itu ada 5. Yang pertama network access control, yang kedua firewall, yang ketiga endpoint protection, yang keempat data loss protection, yang kelima intrusion prevention system. Nah, untuk ditanya rekomendasi pengamanan untuk jaringan wireless LAN itu sendiri ada apa aja sih? Itu ada 4. Yang pertama WIP atau Wired Equivalent Privacy, yang kedua WPA Wi-Fi Protected Access, dan yang ketiga ada WPA 2 yang paling terbaru tadi, yaitu Wi-Fi Protection Access, itu lanjutan dari WPA yang pertama tadi. Dan yang terakhir ada MAC filter. Untuk ditanya kenapa sih sekarang tuh kejahatan IT itu semakin tahun semakin meningkat, itu menurut saya kejahatan IT itu semakin tahun semakin meningkat itu karena dari tahun ke tahun pengetahuan seseorang akan meningkat juga, dan teknologi pun seiring selalu berkembang, sehingga kejahatan-kejahatan di bidang teknologi pun semakin meningkat. Dengan berkembangnya teknologi, dari tahun ke tahun pun keamanan suatu sistem atau jaringan ditingkatkan, akan tetapi semua itu juga selalu beriringan dengan kemampuan seseorang dalam pencurian informasi tersebut. Sekian video saya kali ini, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Mungkin di dalam video ini banyak typo atau kesalahan dalam penyebutan kata atau kalimat. Saya memohon maaf, mohon dimaklumi, dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.